Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Rio dan keluarga. Perkenalkan, nama saya Desi Widaryani. Bapak, Ibu, dan adik cukup panggil saya dengan sebutan Suster Desi saja. Seperti yang sudah disampaikan sama Brother Arifin sebelumnya, di kesempatan yang kedua kali ini, saya akan melanjutkan pemberian edukasi kesehatan keluarga. Bagaimana sekarang kabarnya Bapak Rio sekeluarga? Alhamdulillah sehat, Suster. Hanya Bapak Adi saja yang positif COVID-19. Saya, istri dan adik dari Bapak Adi sehat. Jadi Bapak Adi sedang isolasi di kamarnya, Suster. Oh, kalau begitu kita bantu fasilitasi menggunakan Zoom ya, agar Bapak Adi bisa ikut serta di sini ikut diskusi. Boleh, Suster. Bagaimana Bapak Adi? Apakah Zoom-nya sudah terhubung? Sudah, Suster. Ya, karena sudah berkumpul semua ya. Apa kabar nih Pak Adi? Apa yang Bapak keluarga rasakan nih ya sekarang? Anak saya, Hmm. anak saya Adi adalah perawat di rumah sakit rujukan COVID dan terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak 3 hari yang lalu, karena tidak bergejala, maka memutuskan untuk isolasi mandiri, Suster. Kemudian tetangga kami mengetahuinya dan bersikap menolak kami sekeluarga untuk tinggal di lingkungan sini dan meminta kami untuk pindah keluar malah dari lingkungan warga ini, Suster. Sejak saat itu, Adi mulai murung, tidak mau berbicara pada siapapun, sehingga kami semua tidak tahu harus seperti apa menghadapi sikap warga di sini, Suster. Oh gitu ya. Apa yang udah Pak Rio sekeluarga lakukan nih untuk menghadapi sikap tetangga warga sekitar sini? Belum ada sih, Suster. Oh, belum ada ya. Bingung, mesti gimana ya Pak ya? Bingung, Ya, Suster. iya, karena Bapak Rio ini mengalami perilaku stigma sosial dari warga sekitar yang menyebabkan Bapak Adi murung dan sedih sehingga nggak mau bicara. Gimana kalau saya bantu Bapak Adi dan sekeluarga dalam mengendalikan diri menghadapi stigma sosial karena menderita COVID-19 ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Waktunya kira-kira 10 sampai dengan 12 menit dan tempatnya di ruangan ini aja nih sambil Zoom ya. Bersedia? Baik, Suster. Kebetulan kami semua masih bingung harus seperti apa menghadapinya. Kepikiran tetangga ngomongin kami terus, Suster. Jadinya nggak enak, pusing sendiri. Oh baik. Iya, tadi menurut Bapak Rio kan Pak Adi dan keluarga mendapatkan perilaku yang nggak berkenan ya sama warga sekitar sehingga Pak Adi murung karena sedih keluarganya dikucilkan keluarga. Betul, Suster. Bahkan kami semua disuruh keluar dari rumah kami. Gitu. Selama isolasi mandiri, apa yang Pak Adi lakukan, Pak? Iya begitu, Suster. Adi lebih banyak diam, murung, dan tidak mau berbicara pada siapapun. Tuan Adi marah nggak sama sikap warga sekitar, Pak? Ya, sebenarnya Suster marah sih, gitu ya. Kenapa mereka tega seperti itu pada keluarga kami, gitu. Saya juga bekerja sebagai perawat yang merawat pasien COVID juga, gitu kan. Tetapi kenapa saat saya terkena COVID-19 seperti sekarang ini, warga sekitar malah tega, Suster, mau mengusir kami semua gitu. Pak Adi, saya turut prihatin atas apa yang terjadi sama Bapak dan keluarga. Baik dari pembicaraan kita tadi, keluarga Tuan Rio mengatakan Pak Adi tadi sering murung, nggak mau bicara.
merasa sedih dan bersalah karena dirinya yang positif COVID dan harus menjalani isolasi mandiri, sehingga warga sekitar mengucilkan keluarga. Kalau boleh saya simpulkan, Pak Adi sedang mengalami coping yang tidak efektif nih Pak. Karena itu saya bantu memberitahukan bagaimana cara mengendalikannya ya Pak. Baik, Suster. Ya, sebelumnya nih saya punya video nih. Sebentar ya, saya setelin dulu. Nah, kita lihat videonya sama-sama ya. Apa itu stigma sosial? Beberapa bulan terakhir ini, dunia kita bukan hanya sedang menghadapi pandemi mematikan. Berbarengan dengan peristiwa global tersebut, terdapat pula stigma sosial yang tidak kalah mematikan. Orang yang distigma belum tentu memiliki penyakit tersebut, namun banyak yang langsung membuat asumsi dengan melabeli orang lain, mendiskriminasi, dan bahkan mencabut status. Mengapa hal itu bisa terjadi? COVID-19 yang tergolong baru ini masih minim informasi, dan kita cenderung takut pada sesuatu yang belum kita ketahui secara pasti. Rasa takut tersebut cenderung membuat kita mudah sekali untuk mengaitkannya dengan orang lain. Bahkan dapat memicu stereotip yang berbahaya. Dengan adanya stigma tersebut dapat membuat banyak orang untuk menyembunyikan penyakitnya, mengurungkan niat untuk mencari perawatan, dan menghalangi mereka untuk berperilaku sehat, sehingga dapat memperburuk penyebaran dan kematian. Semua hal itu bisa dihindari apabila kita bisa mengesampingkan stigma sosial dan bersama-sama mengatasi pandemi ini. Nah, udah lihat kan videonya? Nah, dari sini saya akan menjelaskan cara mengendalikan diri dalam menghadapi stigma COVID ya. Sebagai kebetulan saya itu baru aja sembuh dari COVID-19 nih, Pak, Ibu, dan mengalami stigma juga seperti halnya Bapak Adi. Karena itu saya tahu bagaimana rasanya nih, dan saya mau berbagi pengalaman tentang cara mengendalikan diri. Oh, Suster pernah kena COVID-19. Sekarang sudah sembuh kan, Suster? Iya, betul Pak. Saya udah sembuh, alhamdulillah. Dan saat ini sudah negatif. Saya ngerti makanya apa yang keluarga rasakan saat ini. Saya juga prihatin apa yang terjadi sama Bapak sekeluarga. Bapak nggak sendiri kok yang ngerasain gini, banyak juga yang mengalami mengalami stigma lah kayak gini. Karena itu pun terjadi sama saya, sehingga saya tahu persis apa yang keluarga Adi rasakan. Pada waktu saya mengalami stigma seperti itu, ada beberapa hal yang saya lakukan nih Pak, dan apa yang saya lakukan membuat saya jauh lebih cepat sembuh lah gitu. Nah makanya saya mau berbagi nih. Apa yang Suster lakukan? Nah tadi dari video tadi, jadi dari video tadi itu keluarga Pak Adi lah terutama ya, Pak Adi itu udah melakukan hal yang baik dengan cara melapor kalau dia terkonfirmasi COVID. Terus dengan melakukan isolasi mandiri itu udah melakukan tindakan yang baik. Kalau Bapak Adi nggak melakukan isolasi mandiri kan bisa saja menularkan buat yang lain gitu. Nah ini nanti saya akan berikan leaflet materi yang apa yang akan nanti saya akan sampaikan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ini sumbernya itu leafletnya dari dokter psikolog yang sempat menjelaskan. Nah sambil dibaca saya akan menjelaskan satu persatu tahapannya ya. Sekarang saya akan mulai menjelaskan cara mengendalikan diri dari stigma COVID. Cara yang pertama adalah dengan cara fokus, Pak. Fokus terhadap diri sendiri. Kita akan tahu apa saja yang membuat diri kita senang, nyaman, dan bahagia. Karena yang
kita bisa kontrol adalah diri sendiri gitu. Karena kita tidak bisa untuk mengontrol bagaimana cara orang menilai diri kita. Kita tidak bisa juga memaksa orang lain untuk selalu baik sama kita, selalu suka sama kita. Jadi lebih baik fokus sama diri sendiri aja, Pak Padi, dan melakukan hal-hal yang membuat diri jadi nyaman dan bahagia. Walaupun isolasi mandiri, Bapak harus tetap fokus sama diri sendiri. Jadi jangan, nggak usah mikirin hal-hal yang diomongin sama orang di luar sana gitu. Jadi fokus sama kesehatan diri Pak Adi. Iya, betul juga, Suster. Nah, yang kedua nih ya Pak, saya jelaskan. Yang kedua dengan cara Bapak memaafkan sama orang yang melakukan stigma COVID. Tadi kan Bapak jelasnya agak marah ya sama perlakuan warga. Jadi Bapak harus memaafkan orang yang melakukan stigma. Dengan memaafkan nih Pak, kita akan membuat jauh lebih tenang tanpa rasa dendam dan sedih. Cukup berpikir aja, mungkin orang yang melakukan stigma tersebut belum paham sepenuhnya. Karena kan ini penyakit COVID-19 ini masih baru nih, gitu. Kenapa kita harus maafkan orang yang berlaku tidak berkenan pada kita nih, Pak? Selain tenang, dengan memaafkan membuat stres jadi berkurang dan membuat jasmani dan rohani lebih sehat. Tadi Bapak jadi nggak mikir yang enggak, jadi cukup saja, udah maafin aja. Mungkin orang itu belum paham, gitu Pak. Makanya sholat, Adi, kalau diingetin itu sholat. Iya juga ya, Suster. COVID-19 kan penyakit baru. Mungkin warga sekitar sini belum paham kali ya. Iya, nah itu bisa jadi tuh Pak, makanya udah maafin aja ya. Saya lanjut yang bagian yang ketiga ya. Yang ketiga itu dengan cara berpikir yang positif. Dengan yakin, nih berpikir positif dengan cara yakin pada diri sendiri dan penuh keyakinan nih. Kalau Bapak pasti akan sembuh pada waktunya dan yakin Bapak mampu melewati masa-masa sulit seperti ini Pak, gitu. Berarti harus berpikir positif terus ya, Sus. Iya, betul. Betul banget nih, Pak. Dengan begitu pikiran kita jadi lebih tenang dan dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian, kegiatan apa aja nih yang bisa Bapak lakukan selama isolasi mandiri? Selama ini banyak diam di kamar, Sus. Bosan di kamar. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan nih, Pak. Selama isolasi mandiri seperti olahraga kecil di kamar, membaca koran, majalah, buku cerita, bermain games, nonton film, atau banyak hal yang bisa Bapak lakukan kayak sambil telepon juga boleh gitu, sambil video call sama teman-teman, rekan, atau keluarga. Benar juga ya, Suster ya. Kok saya nggak sampai berpikir seperti itu ya? Ya, karena Bapak terlalu bersedih kemarin gitu. Nah, sekarang gimana nih perasaannya keluarga Bapak sekalian setelah saya bercerita pengalaman saya sewaktu menerima stigma COVID? Saya dan keluarga jadi tahu harus bagaimana, Suster. Sekarang saya mau tanya boleh ya? Ada berapa Boleh, cara tadi? Suster. Ada berapa cara tadi dalam mengendalikan diri menghadapi stigma sosial? Ada 3, Suster. Ya. Yang pertama, fokus terhadap diri, memaafkan orang yang melakukan stigma pada keluarga kami, dan berpikiran positif. Ya, bagus. Bapak ada ingatnya, Bapak bagus juga ya, sesuai apa yang sudah saya ceritain tadi. Dan sekarang, mengapa kita harus memaafkan orang yang memberikan stigma, Pak Adi? Apa ya tadi, Suster ya? Ini Suster, saya ingat. Jadi dengan memaafkan, kita akan membuat diri jauh lebih tenang, kemudian tanpa rasa dendam dan sedih. Mungkin orang yang melakukan stigma tersebut juga belum paham ya sepenuhnya. Betul, Ya. bagus Pak. Dijawab dengan sangat baik nih. Nah, sekarang kenapa kita harus berpikir positif, Pak Adi? Ya, dengan cara yakin pada diri sendiri dan yakin kita pada
dan percaya diri bahwa akan sembuh pada waktunya, dan yakin diri sendiri mampu untuk melewati masa-masa sulit seperti ini, Suster. Ya, bagus Pak. Sekarang kegiatan apa aja nih yang bisa Bapak lakukan saat isolasi mandiri, Pak? Bisa dengan olahraga, Suster, yang olahraga kecil ya, yang di kamar, kemudian membaca koran, kemudian membaca buku, majalah, kalau misalnya bisa juga nih main game, nonton film, dan banyak hal yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan hobi kita sih, Suster. Nah, iya gitu Pak. Jadi jangan sedih terus ya Pak. Bagus-bagus nih, Bapak dan Ibu sudah sangat baik dalam menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan tadi. Semua sudah ada dalam leaflet yang akan nanti saya berikan ke Bapak dan Ibu. Ini nanti buat dibaca-baca. Nah, kapan kiranya Bapak Adi sekeluarga mulai untuk mengendalikan diri nih? Dan kegiatan apa aja yang bisa Bapak lakukan? Yang akan Bapak lakukan nih mulai sekarang saat isolasi mandiri? Saya saat ini juga saya akan berusaha memulainya, Suster. Berharap semoga Adi segera diberikan kesehatan dan kami sekeluarga dapat melewati masa-masa sulit ini. Oke, karena Pak Rio sangat baik dalam menerima semua apa yang saya sampaikan tadi, saya cukupkan pertemuan kali ini. Jika ada warga sekitar yang masih ada melakukan perilaku yang tidak berkenan, baiknya Bapak Rio melaporkan kepada pihak RT dan RW ya, agar ditindaklanjuti, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi keluarga Bapak sekeluarga. Baik, Suster. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman kepada keluarga kami. Kemudian semoga tidak ada lagi tenaga kesehatan atau orang-orang yang mengalami seperti yang saya rasakan saat ini ya, Suster. Saya dan rekan-rekan izin pamit, Pak, Ibu, mau kembali ke Puskes, dan besok pagi kami akan kembali untuk menjelaskan bagaimana cara isolasi mandiri di rumah. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Christine. Baik, Suster. Pesan saya jangan lupa, Suster. pesan saya jangan lupa untuk protokol kesehatan ya, dengan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan semoga Bapak Adi segera sehat kembali, karena sudah pasti rekan perawat Bapak di rumah sakit udah pada kangen tuh Pak. Kangen sama Bapak, kerja bareng-bareng lagi gitu kan. Saya pamit dulu ya Pak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.